Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pecinta podcast Mansa by Mansatu Kota Probolinggo. Kali ini kita akan belajar ilmu teknologi dengan Bapak yang luar biasa, yang spesial sekali, datang dari PT Racer Robot Indonesia. Bapak pimpinan langsung datang ke Mansatu Kota Probolinggo. Mari kita saksikan bersama. Selamat datang Bapak Firdiansah MIT. Terima kasih Bu, Ya. bisa bertemu dengan rekan-rekan di Mansatu Probolinggo. Iya. Begini Bapak dari pimpinan PT Racer Robot Indonesia. Iya. Mendengar kata robot saja, pikiran saya sudah, robot bisa membantu mencuci ya, mungkin yang membantu segalanya ya, yang dalam tanda petik urusan kemanusiaan ya. Begini Bapak, ya Bapak dulu konsepnya apa? Kok sampai bisa mewujudkan ya wujud kampung robot Indonesia? Tentunya konsepnya juga luar biasa ini. Bisa berbagi ilmu dengan kami. Baik Bu ya, jadi berawal dari kegiatan kami sih Bu ya terhadap apa perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Singkat cerita sebelum kami itu merantau dari habis kuliah ya tahun 2000 itu di Jakarta. Saya kerja di beberapa perusahaan, termasuk beberapa perusahaan internasional ya, terutama di bidang telekomunikasi. Setelah 5 tahun bekerja ini ternyata yang pertama yang saya bisa wujudkan adalah harapan ibu saya. Jadi aku kok kepingin awakmu iso pakai dasi, iso rapi, kan Pak dia ngomong desko ya. Terus paling kamu bisa dari Jakarta di gedung-gedung yang wah itu saya wujudkan semua, udah rapi, udah ketemu bule, gitu ya. Tapi saya bilang ibu saya, hati saya kayaknya agak hampa nih Bu, gitu kan ya. Akhirnya singkat cerita kemudian saya tahun 2008 itu menyatakan berhenti menjadi karyawan dan memulai hidup baru yang lebih gila dari sebelumnya gitu kan. Saya mulai menjadi entrepreneur di bidang pendidikan. Kenapa pendidikan ya? Karena keberadaan saya terhadap pendidikan di Indonesia yang tidak bisa berjalan cepat gitu kan, sehingga gimana kita semua di Indonesia emas ya tentu sangat sulit ya kalau kualitas SDM-nya. Ditambah menurut itu 9 tahun mah tidak ada negara maju di dunia itu kalau nggak dimulai dari sistem pendidikannya yang bagus. Dari situ saya mulai berpikir ya sudah kami mulai berada pendidikan itu sebelum robot itu kami banyak tuh di matematika, bahasa Inggris, pelatihan. Saya dulu ngelatih di Jember itu pelatihan untuk narapidana, pelatihan di bidang pendidikan apa servis handphone gitu kan, pemberdayaan sosial. Tapi singkat cerita kemudian saya berada satu sekolah justru yang paling penting adalah kita melatih anak-anak generasi yang masih kecil dari SD, SMP, SMA. Di situ saya mulai mengembangkan robotik. Saya taruh dulu lokasinya di Banten. Itu teman-teman saya sudah memvonis saya itu orang gila. Kamu kerja 10 juta tiap bulan, terus kamu saiki wis ndak jelas, gue sepeda motor, gue barang diikat, bahkan saya tuh ngirim angpaunya buat bos-bos saya Cina. Guys, kamu tuh bener gila dan nggak masuk akal kamu keluar. Itu semula seperti itu ya. Iya. Boleh tahu Bapak pendidikan yang ditempuh itu program studi apa? Saya adalah sarjana teknik elektro di ITS. Iya. Ya, saya lulus ITS, ya. 5 tahun, bidang saya telekomunikasi. Ya, Ya, tapi saya tidak hanya kuliah 1. Ya. Saya selama Nah, kuliah ini gila saya, juga ya. iya, kuliah saya adalah 3. Oh, Iya, lebih gila ya. Iya, jadi 1 kuliah di ITS jam 9 sampai pagi jam 7 sampai jam 3 saya selalu harus di kampus. Gitu, karena ibu saya bilang aku pengen dulu anakmu jadi sarjana. Iya. Gitu kan, oke sarjana teknik ya oke. Tapi saya sudah janji sama ibu saya sudah terlalu baik sama bapak saya nggak mau merepotkan dan tidak 1 rupiah uang pun selama kuliah itu. Jadi jam 3 sampai jam itu saya jadi sales atau saya usaha menjadi trainer elektronika. Waktu itu kan nggak ada robotik. Terus komunitasnya siapa? Iya, komunitas yang pertama kami ya karena saya anak teknik itu banyak teman-teman saya yang suka betulin tip radio, hobi itu ketemu saya sering ke pasar genteng yang komponen Oppo, adaptor Oppo, itu kok no iki mulai nang omah nang yoso lampu
perasaan aku udah kuliah gak diajari kamu, tapi ya mana kan jenenge mahasiswa kan lumayan malah duit 10.000, 20.000 sebagai nyambung urip gitu ya. Dan terakhir saya kuliah organisasi, jadi saya jam 7 malam sampai jam 10 malam saya aktif organisasi ya, sebuah organisasi kemahasiswaan. Di situ saya mulai berkenalan lah dengan banyak orang, dengan banyak latar belakang, sehingga jadi semakin tahu ya bukan orang teknik aja yang ketemu orang teknik, ada banyak bidang-bidang yang saya sepakati, dan itu membentuk ya karakter saya, pengalaman saya. Oh begini. Jadi yang pertama di ITS, Ya. kemudian Yang kedua kuliah bisnis di jalanan. Nah, kuliah kan harus di kampus ya. Saya jadi tukang fotokopi, tahu harga fotokopi piro, di kampus ini dosen bilang, "Iki tolong difotokopi." Nah, kalau itu kan iki 20.000 ya, sampai nanti fotokopi kumpul langsung. Nah, aku boleh kan sing orang kan 12.000 nah. Si pelayanan. Nah. Terus akhirnya nang kamarmu wis ketemu. Nah. terakhir MIT-nya itu nilai. Oh, itu saya di Jakarta. Nah, ada program kerjasama UI dengan guru untuk sistem informasi teknologi. Terus bagaimana ya Pak Firdiansyah ya, yaitu mengenalkan konsep robot kepada orang yang tidak familiar, maksudnya belum mengenal robot itu bagaimana caranya? Itu tadi kan saya dengar trainer sini-sini, berarti orang yang tidak tahu menjadi tahu. Konsepnya bagaimana? Justru semuanya hal dalam bidang apapun yang paling penting adalah kemampuan berkomunikasi, marketing communication. Bagaimana kita menjelaskan ya. Cara yang paling bagus ya cara membuat analogi. Ya, kamu nggak belajar itu ya kayak belajar kamu tentang anatomi tubuh manusia. Kalau manusia butuh mangan, butuh sego, ya robot butuh energi, butuh baterai. Robot berjalan pakai penggerak, nah kan, ya pakai motor. Nah kalau motor DC, motor kalau manusia pakai kaki. Robot bisa berpikir, kenapa? Karena dia ada proses namanya microcontroller. Itu sama dengan otak manusia. Robot bisa melihat kalau dia ada sensor ultrasonic. Dan yang paling penting saya kasihkan bahwa ilmu robot itu bukan ilmu asing. Itu ilmu yang dikembangkan di zaman keemasan Islam dulu. Penemu robotik adalah Al-Ghazali. Semua orang mengakui itu adalah ilmuwan robotik pertama orang Islam. Tapi itu nanti nggak terekspos. Baru sekarang ya bermunculan kan, teknologi semakin canggih. Ya, ketika teknologi ada Eropa, Inggris, ya ngomongnya padahal itu ada basic konsepnya itu dikembangkan oleh mereka. Terus Bapak ini kan sudah melanglang buana dengan robot ya. Mungkin ada event-event tertentu atau Bapak sedia jadi trainer di sana atau bagaimana? Kok sampai melanglang buana? Berapa negara Pak yang sudah dikunjungi? Kami sudah lebih dari 20 negara. 20 negara. Hampir setiap bulan saya keluar negeri. Biasa. Ini minggu ini sebenarnya saya sudah ditunggu teman-teman di NUS Singapura, National University Singapura, kampus terbaik nomor 10 di dunia. Biasa sekali. Saya setiap tahun diminta menjadi co-partner untuk wilayah Indonesia. Keren kan kalau misalkan Mansatu itu juara di NUS. Kira-kira untuk kampus Indonesia. Iki 10 dunia. ITS saya nomor 200 belum bu. Yakin bisa. Yakin bisa. Terus kuncinya untuk menerobos ke sana itu Pak. Punya passwordnya. Passwordnya adalah passwordnya Nabi Muhammad. Itu yang silaturahmi. Saya selalu bertemu dengan banyak orang, terbuka dengan banyak orang, belajar mendengarkan dari banyak orang. Dan itu kami punya jejaring. Hampir Pak Dokter itu ada hampir 30 negara dan hampir semuanya sudah saya pernah kunjungi. Saya pernah ke Rusia, saya pernah ke India, Uzbekistan, Turki, dan kita menguasai beberapa bahasa. Saya tidak ada bahasa Inggris saja sudah cukup. Karena bahasa dunia. Iya, bahasa dunia. Ya bahasa lokal apa ya sedikit oke lah. Ya tetap belajar aja. Kira-kira Bapak yakin Mansatu bisa menembus ke sana? Oh sangat yakin. Sangat yakin. Ya banyak ada orang tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang belum mendapatkan lingkungan yang mendukung dan pelatih yang hebat. Oh iya.
Nah ini sekarang kami datangkan dari tim Racer Robot Pelatih Indonesia. yang hebat. Yang tentu saja pasti luar biasa hebat. Pelatih hebat, Iya. lingkungannya harus disupport oleh Pak Kepala yang hebat. Iya. Karena harus Iya. dibikin tumbuh, Iya. dibikin semangat, dibikin ojo areke kok pinter digenengno ae mek jempol tok ya gak cukup ya. Ya, Gitu. itu ya Pak Widiansyah. Nah sekarang kami tanya kepada Bapak Alvan selaku Kepala Mansatu Kota Probolinggo, yang membuat Bapak itu punya greget, ya, punya greget. Oh, sesuatu bisa begini, bisa begini. Itu kemudian greget yang kedua, mengapa menunjuk Mas Widiansyah ini? Oh, mohon maaf Bapak Widiansyah sebagai pimpinan Racer Indonesia kok yakin sekali gitu. Mungkin punya gambaran Oke, tersendiri. terima kasih Bu Edi. Jadi saya mengenal beliaunya, Pak Firdi ini kurang lebih tahun 2020 ketika COVID ya. Iya. COVID itu. Sudah cukup lama. Ketika saya ada memimpin di lembaga yang sebelumnya di sini, nah disitulah kami mengenal dengan Pak Firdi. Kok saya lihat kok luar biasa ya. Ternyata orang Jawa Timur, orang Lumajang. Nah, di situ saya mensupport. Nah, ayo siswa-siswa saya waktu itu sama salah satu guru saya yang punya keahlian di bidang robotik. Madrasah kita waktu itu ya, saya bukan di sini. Madrasah saya ini madrasah bukan sekolah. Kalau anak madrasah itu juara hafal Al-Quran, tahfidz Al-Quran, juara qiraatul Quran, biasa itu sudah lumrah. Tapi bagaimana kalau anak madrasah juara robotik, juara coding itu yang sangat luar biasa. Saya orangnya memang kepingin Yang di berbeda, lembaga ya, manapun, tapi- di lembaga manapun Betul, ya. saya itu berpijak atau jadi pimpinan, saya pasti mencari sesuatu yang beda, yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Nah, makanya ketika saya sukses di lembaga yang satunya dengan beliaunya itu sampai ke Malaysia, ya, Thailand, nah, juara semua anak-anaknya. Terus makan lagi kemarin, ada lagi, yang satu lagi 3 kali ya, Iya, iya. ya. Terus di Malaysia. Malaysia, nah itu. Dan itu alhamdulillah anak-anak sudah masuk ke perguruan tinggi yang dicita-citakan. Bahkan waktu itu Malaysia membuka peluang kalau ingin kuliah ke sana welcome waktu itu. Biasa sekali dengan Bapak Widiansyah. Betul, akhirnya saya ada di sini. Saya ada di sini dengan punya modal lembaga saya yang saya datangi ini, ternyata saya kembali lagi kepada apa yang pernah saya sampaikan di lembaga-lembaga sebelum saya, bahwa kalau kita ingin menguasai dunia, ya kan, maka kuasailah teknologi. Nah, itu pendapatnya pendiri Microsoft sama Apple itu Bill Gates ya, sama Steve siapa itu? Ya, betul itu mengatakan bahwa kalau kita kepingin sukses, ya kan, untuk menguasai dunia, belum akhirat loh ya, dunia saja, maka kuasai teknologi. Juga literasi ya. Luar biasa. Literasi juga ini. Nah, akhirnya saya juga mulai malam, saya juga mulai merenung. Tuh, ternyata teknologi ini sudah dikenalkan oleh Allah melalui utusannya Nabi Muhammad. Apalagi besok ini adalah hari Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj itu teknologi loh Pak. Jadi teknologi di atasnya teknologi kita sudah dikenalkan. Gitu. Hanya saja kita kan belum bisa melihat apakah itu betul. Coba perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah itu, ya kan, hanya ditempuh 1 hari. Iya. Kan itu teknologi. Iya. Sekarang kita melihat drone itu luar biasa, ya kan. Kecepatan ini luar biasa. Ternyata dulu sudah ada. Hanya kita disuruh apa? Utul-utul. Nah, kita harus mencari ilmu. Itu termasuk. Ternyata kita sudah mendahului Islam ini. Apalagi penemu robotik tadi katanya Pak Firdi adalah orang Islam. Ayo anak madrasah, kita harus mulai semangat. Dan saya optimis. Nah, kenapa Pak Firdi saya mengatakan optimis di sini? Pak Firdi sudah tahu lembaga saya, ya kan? Saya mengawali lembaga ini, saya punya modal. Nah, alhamdulillah Kementerian Agama memberikan bantuan 20 unit, ya kan? PC portable Asus, ya kan? Itu pun sudah Core i7.
Ini modal dasar saya. Urusan robot modalnya saya kepada Pak Firdy. Jadi kita sudah serah terima modul dan robot, dan itu yang sangat luar biasa. Dan itu harapan saya adalah anak-anak yang sekarang ada mendapatkan ilmu TUT ini harus ikut lomba. Urusan menang takdir. Usaha itu penting, ikhtiar itu penting. Saya pun di sini juga ikhtiar, dan saya optimis Mansapro ini nanti bisa menjuarai event apapun, dan optimis sarana prasarana yang ada di Mansapro akan ada menerima bantuan dari pusat, dari Menara Agama. Kalau kita punya prestasi, kita optimis, maka kita kembali pada jargon manjata wajata. Pak Firdy pun juga modalnya itu manjata wajata. Siapa yang bersungguh-sungguh yakin akan tergapai cita-citanya. Saya juga sama dengan Pak Firdy, ya juga sama lah. Ketika kuliah itu kita tidak pernah ngeribui orang tua, itu yang paling penting. Saya itu juga seperti itu. Secara saya juga sama dengan Pak Firdy. Saya kuliah tidak pernah ngeribui orang tua. Ujuk-ujuk mau wisuda orang tua kaget loh gitu. Diundang wisuda kaget ibu saya. Nah, itu salah satunya. Makanya kita tadi yang bisa saya ambil sebuah hikmah pembelajaran dari Pak Firdy itu ketika kita memuliakan orang tua kita, apalagi seorang ibu, yakin apapun yang kita cita-citakan sukses. Urusan modal kita tidak punya apa-apa, tapi kesuksesan itu insya Allah sudah dijamin sama Allah. Dengan saya juga ada di Mansapro ini, saya optimis dan yakin gitu loh. Yakin ya. Nah, ternyata banyak yang mau pindah ke sini Pak Firdy. Kemarin ada lagi dari lembaga yang lain pindah ke sini sebelah sini. Dan ini PPDB belum kita buka, sudah ada yang inden. Walaupun inden ini 1-2, ini luar biasa daripada tahun-tahun kemarin. Ini awal yang baik untuk kemajuan daripada Mansapro. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Firdy betul, itu yang selalu saya pegang. Pak Firdy sama dengan saya, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu lingkungan tidak membentuk dan tidak menemukan trainer atau guru yang super. Makanya di sini saya di Mansapro ini tidak ada yang bodoh. Ilmu robotik bisa kita pelajari, coding bisa, dengan catatan apa? Semua guru lingkungannya sekarang sudah saya bentuk. Nah, lab IT sudah kita benahi, semuanya lingkungan ini sudah kita bahasanya harus kondusif. Ternyata luar biasa Pak Firdy. Jaminan saya 1 pekan harus kondusif. Ternyata kondusif betulan. Alhamdulillah kerjasama dengan para senior, dulunya juga senior juga di sini. Senior semuanya mendukung kemajuan Mansapro. Nah, kalau sudah lingkungannya bagus, ya kan, saya datangkan trainernya ini lah. Dan beliaunya begitu saya bilang siap apapun siap lah. Itulah sama yang luar biasa. Iya, itulah yang namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Saya juga diuntungkan sama Pak Firdy. Pak Firdy juga bisa mengembangkan di madrasah. Bahkan beliau mengatakan belum memberi TOT sudah mengatakan nanti kita ada lomba di sini Pak Albat. Wah, ini luar biasa. Lomba coding atau robot tingkat Kota Probolinggo, undang semua di sini. Berani ya? Berani, kalau saya berani. Saya kalau beliaunya semangat, saya tambah semangat gitu. Tapi saya semangat ini Pak Firdy, mohon maaf, karena saya sudah membentuk lingkungan di sini, guru-gurunya semangat semua. Guru-gurunya semangat semua. Yang tadi 4 itu kalau saya ikutkan semuanya ada 18. Nah, katanya Pak Firdy tadi jangan banyak-banyak Bapak. 4 ada, nanti tak kasih ilmu yang bagus, dia akan jadi instruktur untuk guru-guru yang lain. Nah, memang betul itu. Nah, siswa yang kita ikutkan tadi Pak Firdy itu ada anak yang insya Allah potensi, yang anak kelas 12 bisa kita ikutkan di lomba event di Jakarta nanti. Semoga ada harapan untuk bisa menang, biar Mansapro ini lebih dikenal masyarakat dan madrasah kita juga lebih bermutu sesuai dengan jargon atau moto saya Pak Firdy. Saya masuk di sini, saya rubah visi misi itu. Dari berangkat dari moto bisa bermutu lah, inovasi inilah yang katanya Pak Firdy itu adalah teknologi. Nggak bisa kita inovasi itu dengan model dasar
orang nggak ngerti teknologi. Dengan teknologi ini Bu, tidak hanya 1 hari 2 hari berobat, 1 jam sudah berobat teknologi. Coba sekarang perkembangan dunia. Dulu kita tidak pernah tahu, dengan adanya teknologi, perkembangan di Amerika sekarang seperti ini, kondisi saham seperti ini, kita tahu semuanya. Dari teknologi. Emas, perak sekarang naik turun, kris monitor kayak apa, sebagainya kita sudah tahu semua dengan teknologi. Itulah teknologi. Jadi kalau kita ingin menguasai dunia, ayo kita belajar teknologi. Tapi jangan lupa teknologi itu di dunia, di akhirat anak madrasah. Di sini juga diajarkan Al-Quran, pemahaman Al-Quran, tartil Al-Quran, dan tahfidz Al-Quran. Makanya di sini saya kasih ada program KJS, kegiatan Jumat Sejati. Ini untuk penanaman apa? Modal rohaninya. Saya sambil mengenalkan ke Pak Budi ini, di Mansa ini kayak apa? Jadi di Jumat nanti itu Pak Budi ada 3 paralel kelas, 10, 11, 12. Kalau nanti kelas 10 ini Jumat sejatinya itu kaderling, cinta lingkungan, bersih-bersih, dan olahraga, ini sehat jasmani. Namanya sejati jasmaninya. Nah, kemudian yang kelas 11 ada di aula atau di masjid atau di musola, dia mendapatkan tausiah, ilmu-ilmu keagamaan rohanian. Ini sejatinya hatinya. Saya sikat hati Pak, bukan rohani. Kalau rohani bukan KJS nanti, bukan sejati, malah sehani nanti, tidak enak. Yang ke kelas 12 ini kita ajari anak-anak setiap Jumat 1 pekan pasti khatmul Quran. Khatmul Quran minimal itu anak-anak bisa khataman bersama-sama, didoakan sama guru. Dan gurunya di sini alhamdulillah sudah, saya 2 bulan jalan atau 2 kali Jumat manis ya. Setiap Jumat di sini saya wajibkan Bapak Ibuku sebelum rapat dinas kita lakukan khatmul Quran bersama-sama. Ini ternyata ukhuwah terjalin. Lingkungan terbentuk karena ukhuwah tadi itu. Katanya Pak Budi kita mengenal kemana-mana karena silaturahmi. Jadi di sini orang-orang 1 pekan luar biasa Pak Budi. Makanya saya semangat. Saya semangat sekali, dan Pak Budi ini ilmu robotik bagi saya kalau tidak saya kenalkan sekarang, maka kita tidak akan mengenal teknologi. Ternyata luar biasa. Pak Budi semangat, timnya semangat. Nah, semoga awal yang baik untuk Mansa Pro bisa. Jadi harapan Bapak tetap berkembang ya Mas. Iya. Secara dunia juga, Secara akhirat. Jadi imbang ini Pak, vertikal horizontalnya itu nyambung semua. Ini Bapak, terakhir saya bertanya kepada Bapak Dadi, untuk visi misi Bapak itu ke depannya ya, berkaitan dengan robotik. Kenapa Bapak di zaman seperti ini visi misinya saya mewujudkan robot, kemudian punya event seperti ini, punya komunitas robotik, punya tim, itu visi misinya ke depannya? Ya, yang pertama memang ya kami ingin improving digital talent Indonesia. Jadi kami ingin menjadi anak-anak yang memang belum memiliki pendidikan digital. Jadi kita ini selalu mengatakan bangsa yang besar itu hanya dari sumber daya alamnya saja. Dan sementara saat ini sudah mulai habis. Ya, padahal investasi terbesar ada di sumber daya manusia. Kami punya visi ya, kami ingin inspirasi lebih dari 2000 sekolah yang ada di Indonesia tahun 2030. Termasuk Mansa Pro ya? Iya, harus termajalis itu. Saat ini kami sudah kepala madrasahnya sudah ini mendukung penuh saat ini. Iya, kami sudah 16 tahun di robotik, baru 1000 sekolah ini. Makanya ini 1000 lagi butuh orang gila nih. Ya. Termasuk beliau ini pensiun pun tak suruh bantuin saya. Karena beliau ini otaknya berpikir terus kan. Gak apa-apa nih mas. Nah, jadi kami ingin semakin banyak ekosistem ini bisa kita bangun. Termasuk kami punya obsesi sebenarnya, kami ingin menjadi tuan di negeri kami sendiri. Jadi kami ingin menemukan produk-produk lokalnya anak-anak Probolinggo ini punya makerspace namanya, pusat dia bikin kajian. Nah, di sini kota mangga, ada nggak riset mangga sekarang udah bisa pakai AI. Oh ini mangga bosok, oh ini kate bosok, oh ini rusak, ini apa? Ini semua bisa dicatat, semua bisa pakai
laptop, pakai robot itu. Dan jadi robot jangan langsung kayak transformer aja, jadi aplikasi semua itu bisa digunakan gitu. Bagaimana line kita itu bisa mencari ikan dengan bagus, tahu ini sebagai jenis perikanan, semua dijadikan dengan robot. Nah, ini memang yang ini bagaimana membangun itu lebih cepat. Hanya kami kemarin buka lah di kampung kami ini kampung robot Lumajang. Meskipun sebenarnya kami juga sudah mulai sebelumnya namanya Desa Robot dengan Pemda, tapi karena kurang maksimal ya udah kami bikin sendiri dan terus saya bikin di rumah saya lahir sendiri. Saya ingin motivasi kalau bapak saya itu ngajarin saya teknik itu biar tumbuh gitu. Jadi kalau dulu bapak saya ngajarin saya, kalau sekarang minimal saya bisa ngajarin orang-orang siapapun bisa datang ke kampung robot. Itu adalah lembaga sosial, tidak usah khawatir, saya nggak nyari duit di sana. Duit itu muter ke yayasan, digunakan untuk membayar anak-anaknya di situ dan pengembangan di situ. Nanti kita kapan-kapan. Oh, siap. Saya sudah siapkan Pak Afan menjadi pembinanya, pembina spiritual. Mantap. Seminggu spesial mulai pensiun, pengajiannya kan si gemer, si kerja. Nah, banyak sekali kita kesiapan nanti tak suruh mimpin istighosah nanti. Betul. Ya, terima kasih Ya. Pak Ali. Terima kasih atas kehadirannya dan semangatnya untuk Mansapro. Kemudian juga dengan didukung penuh oleh Bapak Kepala. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya lebih lancar. Dan yang penting barokahnya juga. Iya, itu yang paling penting. Iya, terima kasih. Demikian tadi sobat pecinta podcast Mansa, pembicaraan kita yang dengan dua orang yang luar biasa saya kira ya. Orang gila. Luar biasa, spesial dan yang jelas gila. Ya, jadi dengan adanya teknologi tetap kita tetap ada silaturahmi, kemudian tetap kepada Allah Subhanahu wa taala itu tetap terjalin dua-duanya. Jadi secara vertikal horizontal tetap. Demikian tadi, semoga pembicaraan kita, ilmu yang bermanfaat ini bisa bermanfaat juga bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.